Jumpa lagi kawan-kawanku para pecinta tanaman hias. Kali ini kita akan membahas istilah pruning di dunia keladi, tapi sebelumnya kita berbincang sedikit soal masalah daun di tumbuhan. Sesuai dengan sifat alami semua tumbuhan adalah menggugurkan daun yang sekiranya sudah dianggap tua atau sudah dianggap tidak produktif lagi, untuk kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut agar lebih stabil dan maksimal. Kasarannya gini istilahnya, daun-daun yang sudah tidak produktif, sudah tua, sudah lambat untuk berfotosintesis itu biasanya digugurkan, digantikan dengan daun baru yang lebih produktif dan lebih bisa berfotosintesis dan bisa menjaga kelangsungan hidup lebih bagus dari tumbuhan itu. Kurang lebihnya seperti itu. Sama halnya dengan keladi ini. Tapi kalau keladi ini bisa dibilang lebih cepat ya, lebih proses menggugurkannya itu lebih cepat. Pergantiannya itu lebih cepat. Misal contohnya ini sudah bisa dikatakan sudah tidak produktif lagi karena dia sudah tua, sedangkan yang ini masih baru, dia akan berfotosintesis dengan maksimal, sedangkan ini bisa dikatakan ini hanya menjadi beban dalam pertumbuhan ini, karena di samping dia menyerap nutrisi yang seharusnya dialirkan ke daun-daun yang produktif, ya nutrisi itu terbagi ke sini, sedangkan ini sudah tua, wis kusam, dari warnanya aja udah kusam. Makanya banyak dari pemula keladi itu sering terlontar pertanyaan, Mas atau Om, Mbak, kenapa daun keladi yang saya tanam itu tumbuh satu, gugur satu, atau layu satu? Jawabannya ya emang seperti itulah sifat alami dari tumbuhan, dan khususnya keladi itu lebih cepat dia menggugurkannya. Berbeda dengan aglonema. Kalau aglonema itu lebih awet daripada keladi, dia lebih awet. Makanya kalau aglonema itu bisa rimbun, sedangkan keladi itu dia bertahan di daun 5 itu sudah bisa dibilang bagus, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang bisa lebih dari 5 daun ataupun lebih dalam satu pokok tanaman ini. Berbeda dengan ini bisa rimbun seperti ini, cuma dia ada beberapa pokok daun rumpunan, sedangkan kalau yang seperti ini yang hanya satu pokok tumbuhan ini bertahan di daun 5 aja itu udah bisa dibilang bagus kalau keladi. Kembali ke apa yang akan kita bahas, yaitu soal pruning daun keladi. Pruning daun keladi itu garis besarnya ini nanti kita buang saja atau kita potongin, yang kita buang daun-daun yang sekiranya sudah tidak produktif dan sudah terlihat jelek. Ini sudah tidak produktif, di samping dilihat juga jelek, bengkong, dia akan malah menghambat nutrisi yang seharusnya dialirkan ke sini daun baru ini.
itu sebaiknya kalau saran saya sih ini dibuang saja. Nanti yang lain itu juga itu nanti kita pruning aja lah. Oke, langsung kita buang saja daun-daun yang sekiranya sudah terlihat tidak produktif. Ya, ini kita buang saja. Ini juga ini sudah terlihat di samping gosong. Ini juga udah bengkok di sini. Ini daripada nutrisinya terbagi di sini, mending kita potong aja biar nutrisinya terfokus ke daun-daun yang masih produktif. Ini di samping manfaat apa ya? Di samping manfaat dari nutrisinya itu lebih fokus, yang kedua juga dilihat juga lebih enak, lebih subur lah, lebih enak, lebih sehat. Kalau terlihat bengkok itu kayak enak gitu loh. Ini terlihat ting klembreh. Ini pada bengkok itu kan dilihat nggak enak ini. Jadi kita buang saja. Jadi terlihat lebih sehat dan lebih enak dilihat. Selanjutnya lebih terlihat cantik kan daripada bengkok-bengkok kayak tidak terawat. Kalau seperti ini kemeruyuk, rimbun, ini terlihat sehat dan lebih cantik dilihat. Kurang lebihnya seperti itu tadi cara pruning. Kalau cara pruning sih bisa dibilang gampang, tinggal buang daun, asal yang sampingnya, daun yang masih produktif itu usahakan jangan sampai terluka. Kalau terluka nanti juga akan bengkok juga karena ya terluka itu tadi. Jadi harus sedikit hati-hati. Terus kalau ada pertanyaan kenapa yang
Yang ini bisa rimbun dan ini tidak rimbun lah, atau kok daun 3 ini bisa daun banyak. Ini tidak hanya satu pokok daun, ini ada beberapa pokok daun. Biasanya yang rumpunan gini biasanya dia ori biji, dia dari biji bukan hasil split. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau hasil split itu juga bisa rumpunan gini. Nanti kita akan kita akan upload cara supaya keladi itu menjadi rumpunan, tidak hanya satu pokok daun. Nanti akan upload kita akan bikinkan video tentang cara membuat keladi itu menjadi rumpunan. Tunggu mawon. Itu tadi sedikit berbincang-bincang soal masalah mempruning keladi. Sekarang kalau sini kan lebih ini walaupun daun 3 tapi terlihat lebih sehat gitu ya, terlihat lebih enak dipandang lah. Ini ori biji, ini juga ori biji, ini juga dulunya ori biji, cuma ini kemarin beranak saya pisah. Ini ori biji juga, cuman dia dia tidak memunculkan anak-anaknya, belum. Jadi tapi kebanyakan kalau ori biji itu lebih mudah beranak dan lebih cepat besar. Itu makanya orang-orang lebih suka nanam dari yang ori biji. Ori biji itu lebih mudah, lebih cepat lah. Oke, ngoten niku riyen perbincangan kita soal masalah mempruning keladi, dari manfaat hingga keuntungan dari pruning itu ada, itu dari manfaatnya dan enak dipandang dan lebih bisa maksimal, lebih cantik, lebih maksimal nanti nutrisinya tersalur ke daun-daun. Ngoten niku riyen untuk video kali ini, jangan lupa di subscribe biar makin tambah semangat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.